Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, insyaallah malam kali ini atau pagi waktu di Amerika kita akan melanjutkan untuk pembelajaran terhadap kitab Ihya Ulumuddin insyaallah. Kita masuk pada melanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Kita ada di halaman ke-36 terkait dengan Fadilatut Ta'allum, itu keutamaan belajar. Menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar, mempelajari ilmu agama selama hayat di kandung badan dan selama Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk bertolabul ilmi, maka kita gunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Irtanim khamsan qabla khamsin. Kita manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 hal yang lain. Antaranya adalah waktu sehat sebelum sakit, hidup sebelum mati. Nah, di sini kita akan melanjutkan masih berkaitan dengan Fadilatut Ta'allum. Ini kalau kita lihat di atas, di sini pembahasan kita yang pada pekan lalu, Fadilatut Ta'allum ada dalil dari Al-Qur'anul Karim, kemudian juga ada dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini adalah masuk kepada al-athar, yaitu pendapat dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tokoh atau ulama ya. Maka di sini wa amal atharu, dan adapun athar, wa amal atharu, jadi karena dia berada di awal kalimat maka dibaca rafa, wa amal atharu. Dan adapun athar-athar itu, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini kalau kita lihat dari susunannya berupa jumlah fi'liyah, karena dia dimulai dengan fi'lun, qala. Maka jumlah fi'liyah kita menjadi ingat, kalau ada fi'lun, maka ada fa'il, ada perilaku, ada perbuatan, pasti ada pelakunya. Maka faqala fi'lun Ibnu Abbasin, ini adalah fa'ilnya atau pelakunya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Nah, di sinilah kemudian radhiyallahu anhuma biasa kita sebut dengan jumlah i'tiradiyah. Iya, jumlah i'tiradiyah adalah kalimat sisipan dalam kalimat. Radhiyallahu anhu, radhiyatu fi'il, Allahu adalah fa'ilnya, anhuma jar majrur. Maka faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apa yang dikatakan? Maka bunyi kalimat yang menjadi objek adalah apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan bahwa zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Ini kata zalaltu, dan ana zalaltu taliban. Jumlah fi'liyah juga, fi'il zalla, kemudian tu adalah fa'ilnya, taliban maf'ulun bihi. Maka zalaltu taliban ini jumlah fi'liyah yang lengkap. Lengkap karena ada fi'lun, ada fa'ilun, kemudian ada maf'ulun bihi. Kalau dia jadi faqala ini juga lengkap juga. Qala adalah fi'lun, Ibnu Abbas adalah fa'ilun. Mana maf'ulun bihi? Ya, ungkapan zalaltu taliban fa'azaztu matluban ini adalah objek atau maf'ulun bihi dari qala. Bisa demikian. Maka kalau disebut dengan kalimat majmu', kalimat di dalam kalimat. Dalaltu aku telah menghinakan, dalakan hina. Aku telah menghinakan taliban, orang yang penuntut ilmu, talibul ilmi di sini. Fa'azaztu matluban, fa'azaztu maka aku juga azza. Kalimat azza ya'izzu. Jadi azaztu memuliakan. Kalau izzatul Islam, kemuliaan Islam. Izzatul muslimin, kemuliaan kaum muslimin. Fa'azaztu matluban, dan saya memuliakan yang dituntut. Maksudnya di sini adalah memuliakan yang dituntut adalah ilmu. Jadi kalau misalkan kita lihat bahwa pada pembahasan sebelumnya di mana Allah memuliakan ilmu, maka orang yang menuntut sesuatu yang mulia dia akan menjadi mulia juga.
Ilmu adalah mulia karena dengan berilmu itu kemudian kita bisa menyembah Allah dengan sebaik-baik penyembahan. Dengan adanya ilmu itu kemudian kita bisa beribadah kepada Allah dengan sebaik-baik peribadatan. Dengan adanya ilmu itu kita bisa mengesahkan Allah dengan sebaik-baik pengesaan dengan cara yang baik. Maka sesuatu yang mulia ketika dicari, pencarinya itu juga ikut menjadi mulia. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaika. Wa kadzalika, dan demikian juga. Dzalika kadzalika wa kadzalika. Wa dan ka seperti dzalika demikian itu. Qala Ibnu Abi Mulaikata. Ibnu Abi Mulaikah berkata. Maka ini juga susunannya adalah jumlah fi'liyah. Qala Ibnu Mulaikata. Jadi Abi Mulaikata ini di fathah di sini untuk menghindari agar kita tidak sampai memengkasrohnya. Mulaika, maka di sini kalau dikasih fathah biasanya adalah isim ghairu munsharif agar kita tidak sampai mengkasrahnya. Maka penulis itu berhati-hati jangan sampai pembacanya itu menjadi salah. Rahimahullahu alaihi. Rahimahullahu alaihi, semoga Allah merahmatinya. Rahimahullahu. Rahimahullahu kalau kita lihat susunannya juga jumlah fi'liyah. Rahimah adalah fi'lun, hu adalah fa'il. Hu adalah maf'ulun bihi, objeknya. Sedangkan Allahu itu adalah fa'ilnya. Jadi fi'il, maf'ulun bihi, fa'il. Kalau susunan jumlah fi'liyah di atas adalah fi'lun, fa'ilun, maf'ulun bihi. Ya, ini bentuk-bentuk susunan kalimat dalam bahasa Arab yang termasuk kalimat verba. Rahimahullahu. Ma ra'aitu misla bani Abbasin. Ma ra'aitu. Saya tidak melihat. Ma adalah manafi. Ya. Ma ra'aitu. Ma yang diikuti dengan fi'il madhi. Ma ra'aitu. Ra'a yara. Ana ma ra'aitu. Kalau nahnu ma ra'aina. Ini tasrif, namanya tasrif lugawi. Pelajaran bahasa Arab 3 kemarin, kelas 3 ya. Ma ra'aitu. Ma ra'aitu misla bani Abbasin. Maka ini juga termasuk juga jumlah fi'liyah. Banyak jumlah fi'liyah dari redaksi yang kita pelajari pada waktu sekarang ini. Ma ra'aitu, ma araftu. Nah, ma ra'aitu, saya tidak melihat. Misla Ibni Abbasin, seperti Ibnu Abbas. Susunan misla Ibni Abbasin ini adalah tarkib idhofi, susunan frase ya. Misla Ibni Abbasin. Jadi 3 kata misla Ibni Abbasin ini jadi satu-satuan. Misla Ibni ini adalah frase, Ibni Abbas ini juga adalah frase. Maka frase kan terdiri dari 2 kata, penggabungan 2 isim, 2 kata beda menjadi 1 memberikan makna. Dan misla Ibni ini frase, kemudian Ibni Abbas juga satu frase. Saya tidak melihat seperti Ibnu Abbas, tidak melihat orang seperti Ibnu Abbas. Idza ra'aitahu, apabila aku melihatnya. Idza, apabila. Ra'aitahu, engkau melihatnya. Ya, ada ra'aitahu. Ra'aita ahsanan nasi wajhan. Nah, susunannya bagus. Ini jumlah fi'ilnya. Ra'a. Ra'a ini kalau kita tasrif, ra'a yara. Ra'a yara. Ra'a itu adalah binanya adalah ra'a itu adalah bina misal ajwaf nakis. Dia binanya adalah bina nakis. Bina nakis adalah huruf yang terakhir, yang ketiga dalam fi'il selasi itu berupa huruf ilat. Maka ra'a yara. Ra'aita ahsanan nasi wajhan. Ra'aita, maka engkau melihat ahsanan nasi, sebaik-baik manusia, wajhan, mukanya. Jadi ini menggambarkan terkait dengan sosok si talibul ilmi, orang yang mempelajari ilmu agama itu diibaratkan mukanya itu bersih, seperti sebagaimana Ibnu Abbas. Karena bagaimanapun juga Ibnu Abbas ini termasuk salah satu figur dari sekian banyak sahabat kemudian generasi setelahnya yang mereka dekat dan cinta terhadap ilmu. Maka ra'aita ahsanan nasi wajhan. Ibnu Abbas itu adalah mukanya itu bersih, cantik, elok, handsome, gitu. Artinya adalah bagi kita yang mempelajari ilmu agama, maka harus menjaga kebersihan, kemudian juga penampilan. Sekalipun kita itu yang kita pelajari adalah ya misalkan baca kitab, tapi bagaimana penampilan kita juga harus baik gitu. Baik. Meskipun kita belajarnya ada belajar online,
sekalipun tidak terlihat di dalam video, tapi tetap kemudian menghormati ilmu yang dipelajari. Wa idza takallama, dan apabila dia itu berbicara, takallama, ya takallamu, apabila dia itu berbicara, fa'arabun nasi lisanan, maka fa'arabun nasi, orang yang manusia yang paling Arab lisannya, maksudnya adalah kalau berbicara itu lancar. Fa'arabun nasi, manusia yang paling Arab. A'rabu kan af'alu, isim ta'til. Fa'arabu an-nasi lisanan. Orang yang paling Arab lisannya. Jadi kalau ngomong, ya memang dia kan orang Arab. Jadi lancar, kalau ngomong itu lancar. Ini adalah buah dari talabul ilmi, dari mempelajari satu ilmu. Wa idza afta, dan apabila dia memberi fatwa, afta yufti. Afta memberi fatwa. Fa aktsarun nasi ilman. Fa aktsarun nasi, maka akan terlihat aktsarun nasi, manusia yang paling banyak ilmunya. Ini susunannya adalah tamyiz. Kita belum mempelajari tamyiz ya. Fa aktsarun nasi, maka manusia yang paling banyak apanya? Ilmunya. Misalkan kalau kita lihat dari atas, ma ra'aitu misla ibni Abbasin idza ra'aitahu. Ra'aita asanan nasi wajhan, orang yang paling bagus, paling baik apanya? Mukanya, wajahnya. Wa idza takallama, apabila dia berbicara, maka fa'arabun nasi, orang yang paling Arab apanya? Lisanan, lisannya, lidahnya kalau ngomong itu lancar. Wa idza afta, apabila dia berfatwa, memberikan fatwa, fa aktsarun nasi, maka menjadi orang yang paling banyak apanya? Ilmunya. Bukan hartanya, tapi ilmunya. Karena belajar cinta terhadap ilmu itu sejak kecil, kemudian dibuktikan dengan belajar kepada gurunya, kepada orang yang lebih tahu, untuk menanyakan sesuatu yang tidak dia ketahui, dan ilmu itu adalah ilmu yang penting untuk dia ketahui. Maka jamaah rahimakumullah, pernah kita sampaikan juga bahwa pintu ilmu itu melalui bertanya. Kalau ada sesuatu yang belum kita ketahui, maka kita harus bertanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu adalah cara untuk mendapatkan satu ilmu. Kemudian kita lihat di bawahnya, waqala Ibnul Mubaraki. Waqala, dan berkata, Ibnul Mubaraki, Ibnu Mubarak. Jadi ini juga sebetulnya adalah idhofah, Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa perkataan dari Ibnu Mubarak? Ajibtu. Ajibtu. Ajib, aku heran ya. Kaget, aneh ya. Saya tuh kadang kaget ya, heran juga. Liman, terhadap orang yang lam yatlub. Nah, lam yatlub. Lam ini adalah amil jazm. Amil jazm itu adalah huruf yang bergandeng dengan fi'lul mudhari'. Seperti dalam Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu kan disukun. Walam yulad disukun juga. Karena tanda jazm di sini adalah sukun, dikarenakan huruf terakhir adalah huruf sahih, huruf ba. Kalau huruf illat ada alif, wawu atau ya. Ini tidak diakhiri dengan alif, juga tidak diakhiri dengan wawu, dan juga tidak diakhiri dengan ba. Maka dia disukun. Lam yatlub. Nah, kenapa di kasrah? Nah, di kasrah ini adalah agar bisa dibaca dengan kata setelahnya. Maka kasrah di sini lam yatlubi, ba-nya di kasrah ini adalah kasrah pinjaman. Jadi bahasa kita adalah kasrah pinjaman, ya, dipinjamkan. Kalau nggak di kasrah susah kita bacanya. Ba disukun, alif juga disukun, lamnya juga disukun. Nanti lam yatlub ilma, susah juga. Maka di kasrah. Kenapa di kasrah tidak di fathah di dhamma? Kasrah adalah harokat yang paling ringan. Itu kasrah. Ringan untuk pelafalannya, ringan untuk pelafalannya. Ajib tuh, saya heran. Saya siapa? Ibnu Mubarak. Lam yatlubil ilma, terhadap orang yang tidak menuntut ilmu. Jadi orang yang tidak mau belajar. Heran terhadap orang yang tidak mau belajar. Lam yatlubil ilma. Kaifa tad'uhu? Bagaimana tad'uhu nafsuhu? Dirinya memanggilnya. Bagaimana dia itu tad'u, membawa dirinya ila
ini mukromatin. Mukromatin, kalau mukromatin adalah kemuliaan. Jadi orang yang berilmu itu kemudian dimuliakan oleh Allah. Kalau orang yang tidak berilmu, berarti kan tidak terbawa oleh kemuliaan ilmu sendiri. Dia tidak menuntut ilmu. Bagaimana dia ini? Menjadi bingung ya. Orang yang tidak menuntut ilmu, bagaimana dia mau beribadah pada Allah? Bagaimana dia akan menghindari yang dilarang oleh Allah? Kalau dia tidak tahu ilmunya. Bagaimana dia akan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah, sedangkan dia tidak tahu apa yang Allah perintahkan. Jadi sebab aneh ya, orang ini aneh. Ada yang manusia yang seperti ini? Oh, ada juga. Tidak mau belajar. Setidaknya kalau misalkan tidak mau belajar, ya bertanya. Dan bertanya itu bagian daripada pembelajaran sebenarnya, demikian. Nah, kalau tidak mau belajar, apa yang akan dia ketahui kalau misalkan dia sendiri tidak mau belajar? Maka aneh ya. Oleh karena itulah, Ibu Bapak jamaah rahmatullah, senantiasa kita menasihati diri kita untuk tidak bosan belajar. Wah, bosan saat belajar nggak paham-paham. Iya, perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Dan kalau kita misalkan belajar kok tidak paham-paham, kita ini bukan the only one, bukan satu-satunya orang di dunia ini yang merasakan itu. Banyak yang merasakan seperti itu, karena itu bagian daripada proses pembelajaran. Oleh karena itulah, jangan sampai kita menjadi bagian orang yang bangga atau senang ketika tidak belajar dan sedih ketika belajar. Itu kan kebalik. Seharusnya ketika kita punya kesempatan belajar, kita senang, sehingga kita tidak menjadi orang yang mengagetkan, menjadikan orang lain melihat kita itu aneh. Karena apa? Karena kita tidak mau belajar. Ajib tu lima lam yatlubil ilma wa kaifa tad'uhu nafsuhu ila mukramatin. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Kemudian juga kita lihat pada halaman berikutnya. Wa qala ba'dul hukama'i, jumlah fi'liyah, qala wa qala, dan berkata. Ba'dul hukama adalah idhofah. Kalau idhofah kan terdiri dari dua kata. Yang depan adalah disebut dengan kata mudhaf, kemudian yang belakang disebut dengan mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaihi, ba'dul hukama'i. Sebagian orang-orang yang bijaksana. Ini sesungguhnya aku ini la arhamu rijalan karahmati li ahadi rajulaini. Ini la arhamu. Ada kata inna. Ini pelajaran untuk bahasa Arab satu besok. Ketika inna ini adalah, inna ini termasuk amil nasih. Amil nasih itu adalah perilaku atau huruf yang menghapus struktur kalimat yang sudah ada. Dan ini maksudnya pada jumlah ismiyah. Maka pembahasan inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, zonna wa akhwatuha itu disampaikan dan diajarkan ketika sudah mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maka nanti ada pelajaran inna. Sebelum ada kata inna, jadi inna adalah ana la arhamu. Ya, ana saya la arhamu, tidak berkasih sayang. Ketika ada inna menjadi inna ana, kan jadi gak enak. Inna ana enak. Jadi innani masih panjang, kemudian dipendekkan menjadi inni. Prosesnya demikian. Ini sesungguhnya aku la arhamu, tidak mau memberikan belas kasihan. La ini la tidak. La nafi, ya. La arhamu, tidak memberi belas kasihan rijalan, kepada seseorang. Nah, sekalipun di sini rijalan disebutkan dalam bentuk nakira seseorang, tapi termasuk di dalamnya adalah perempuan. Jadi dia tidak memberikan belas kasihan terhadap seseorang, mau laki mau perempuan. Karahmati, sebagaimana kasih sayangku, rahmati, li ahadi rajulaini, terhadap li ahadi, salah satu rajulaini dari dua orang ini. Jadi dia tidak memberikan belas kasihan, enggak perlu belas kasihan pada orang lain. Tapi kalau ada salah satu dari kedua orang kelompok ini atau dua-duanya, malah diberikan belas kasihan. Siapa yang pertama? Rajulun. Oh gini, dia merasa gini, saya itu tidak pernah belas kasihan, tapi kasihan terhadap salah satu dari kedua orang di bawah ini. Kasihan, aneh, kasihan. Kenapa kasihan? Apa sih perilakunya sehingga perlu dikasihani? Rajulin, kenapa dibaca rajulin? Karena dia menjelaskan li ahadi. Li harfu jar, ahadi adalah majrur kan? Majrur.
Maka ini kemudian dijelaskan, ini disebut dengan badal, pengganti dari ahadin. Rajulin yatlubul ilma wala yafhamu. Oh, seseorang rajulin yatlubul ilma, yang dia itu belajar ilmu, menuntut ilmu, wala yafhamu, tapi nggak paham. Nah ini yang perlu dikasihani. Ini sudah belajar tapi nggak paham. Kasihan ini, orang ini memang kasihan ini. Sudah belajar tapi nggak paham. Artinya adalah kasihan ketika kemudian tidak paham dan meninggalkan begitu saja. Tidak ada usaha untuk bisa memahami. Entah itu tanya, entah itu kemudian datang lagi ke majelis itu lagi, atau datang ke majelis yang lain untuk mendapatkan redaksi yang lain yang mungkin bisa lebih mudah untuk dipahami. Tidak. Rajulun yatlubul ilma wa la yafham. Sudah belajar ilmu tapi nggak paham. Warajulun yang kedua, orang yang dikasihani yang kedua adalah yafhamu wa la yatlubuhu. Orang ini paham tapi tidak menuntutnya. Tidak mengamalkannya. Oleh karena itulah kalau kita belajar, maka menjadi penting untuk memahami apa yang kita pelajari. Kalau kita sudah menjadi orang yang paham terhadap pelajaran kita, maka menjadi penting kemudian untuk dilaksanakan, untuk diamalkan. Ini menjadi penting. Warajulun yafhamu wa la yatlubuhu. Nah, menjadi penting kan? Ilmu bagikan pohon, wal ibadatu atau amal perbuatan adalah bagikan buahnya. Kalau kita punya ilmu nggak diamalkan, berarti kalau pohon tanpa berbuah. Ilmu itu bagikan qaid, pemimpin, wal amal junuduhu, bagikan tentaranya. Punya ilmu dan diamalkan sebagai komandan, nggak punya pasukan. Kan menjadi aneh kan, ya, gitu. Itulah kaitannya antara keikatan antara ilmu dengan amal. Jadi ilmu itu harus diamalkan, bukan untuk dimiliki untuk diri sendiri, tapi dia harus diamalkan. Waqala Abu Dardai, waqala Abu Ad-Dardai, Abu Darda berkata, ini jumlah fi'liyah juga, Bapak Ibu. Qala fi'lun, Abu Dardai ini adalah fa'il atau pelaku. Dan Abu Darda ini menjadi idhofah. Abu itu mudhaf, Ad-Dardai mudhafun ilaihi, dan mudhaf ilaih itu majrur. Nih di kasrah. Dan di kasrah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Apa yang dikatakan oleh Abu Darda? Li'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Li'an ata'allama, belajar satu masalah, mempelajari satu masalah, ahabbu ilayya itu lebih disukai. Ahabbu ilayya lebih saya sukai, gitu. Saya itu lebih suka untuk mempelajari satu masalah dari ilmu min qiyami lailatin, daripada sholat malam atau qiyamul lail, sholat malam. Jangan diartikan bahwa kalau demikian kalau malam nggak usah sholat malam, mendingan adalah mempelajari satu ilmu aja. Maksudnya adalah di sini penting ya ketika masalah ini dipelajari dan dimemahaminya, sehingga untuk menjadi bekal diamalkan dan beramal berdasarkan dengan ilmu. Kadang kita itu tertarik untuk membaca satu hal yang banyak, tapi kita tidak paham. Maka harus ada prioritas. Nasihat untuk diri saya dan juga kita, ketika kita membaca Al-Quran banyak, maka jangan ditinggalkan dengan membaca saja. Harus ambil ada 1, 2, 3 ayat, kemudian dibaca terjemahannya. Diketahui tafsirnya kayak apa ya. La yudraku kullu. Memang kalau kita tidak mampu membaca terjemahan satu juz itu dari yang kita baca, ya jangan ditinggal semuanya. Masa nggak ada yang dibaca terjemahannya sama sekali. Artinya gini teman-teman, jamaah rahimakumullah. Kita sudah membaca 30 juz selesai misalkan. 30 juz sudah kita baca selesai. Karena kita tidak paham. Kita sudah baca dari awal sampai akhir kita baca. Tapi kita nggak paham apa arti atau makna dari sekian banyak ayat yang kita baca. Apakah akan kemudian merubah perilaku kita setelah kita selesai membaca 30 juz? Ya tidak bisa. Kita tidak tahu. Kita kan tidak tahu isinya apa. Kita cuma membaca. Nah, sebagaimana kalau misalkan kita membaca mengetahui sesuatu yang banyak tapi tidak detail. Lebih baik adalah mengetahui satu perkara tapi detail, kemudian menjadi bekal untuk bisa diamalkan. Sebagaimana tadi membaca Al-Quran akan menjadi lebih banyak manfaatnya, tidak di samping juga pahala,
tetapi juga melahirkan perubahan perilaku, perubahan akhlak untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Paham. Setelah membaca Al-Lahab misalkan, oh ternyata Abu Lahab itu disumpah oleh Allah dengan kebinasaan, ternyata perilakunya demikian ya, memang keterlaluan itu Abu Lahab. Nah, kalau tidak ingin mendapat perilaku seperti perbuatan balasan seperti Abu Lahab, maka jangan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Demikian juga istrinya. Jadi kan itu memberi efek bahwa ilmu yang kita miliki berdampak pada perubahan sikap yang lebih baik. Semula kita tidak tahu, kemudian menjadi tahu. Sehingga kita bisa berhati-hati. Ya. Li'an ata'allama mas'alatan ahabbu ilayya min qiyami lailatin. Maka kalau misalkan kita memiliki waktu untuk mengkaji satu masalah, mempelajari satu ilmu, paham, dan masih ada waktu untuk misalkan mengerjakan ibadah lainnya, ya kerjakan. Ini tanpa ada rasa untuk ihmal, meremehkan ibadah yang lainnya. Tidak. Ya. Waqala aidon. Nah, kalau ada keterangan waqala aidon dan berkata juga, dan dia juga berkata, siapa? Kembali ke atasnya. Abu Darda. Abu Darda berkata. Apa perkataannya adalah al-alimu wal muta'allim. Al-alim adalah orang yang berilmu. Wal muta'allimu dan orang yang belajar. Alim adalah orang yang berilmu, wa muta'allim adalah orang yang belajar. Syarikani fil khair. Mereka bersatu dalam kebajikan. Orang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu, belajar, itu ada syarikani fil khairi. Syarikani fil khairi. Syarikun bersekutu ya, bersama-sama dalam kebaikan. Wasairun nasi dan juga seluruh manusia. Wasairun nasi dan juga seluruh manusia. Hamajun la khaira fihi. Hamajun adalah berarti safihun atau jahlun, bodoh. La khaira fihim, yang tidak ada kebaikan di dalam mereka. Artinya adalah bahwa kalau misalkan kita mengetahui bahwa al-alim wal muta'allim syarikani fil khairi, antara orang yang berilmu, ahli ilmu dengan orang belajar itu adalah memiliki kebaikan sama dalam kebaikan. Menjadi orang yang berilmu itu adalah suatu kebaikan. Menjadi orang yang menuntut ilmu itu adalah suatu kebaikan. Al-alim ini orang yang berilmu akan mengajarkan ilmunya kepada yang pelajar, muta'alim, dan muta'alim ini orang yang belajar menuntut ilmu akan mencari ilmu pada al-alim. Jadi mereka ini menjadi satu kesatuan. Alim saja kalau dia tidak mengajarkan ilmunya jadi kurang afdal. Orang yang belajar kemudian tidak belajar kepada orang yang berilmu yang tepat, maka kurang menjadi afdal juga. Oleh karena itulah misalkan dalam proses perjalanan belajar itu kan ada satu fase di mana mencari guru. Ya, mencari guru. Guru di sini adalah alim ini. Jadi ketika mencari guru untuk ilmu yang kita pelajari, kadang seperti misalkan Imam Abu Hanifah berpikir lebih kurang dua bulan untuk menentukan siapa yang akan menjadi gurunya. Misalkan dalam kitab Ta'lim pun demikian. Sehingga nanti santri ini kemudian tidak keluar masuk terhadap majelis ilmu yang dia ikuti. Maksudnya demikian. Oleh karena itulah kalau misalkan muta'alim ini memerlukan satu guru, maka dia memilih guru yang tepat. Salah satunya adalah ciri-ciri guru yang tepat dia adalah wara'. Guru ini adalah guru yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Guru itu demikian. Meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Syubhat nggak mau, makruh nggak mau melaksanakan. Itu guru. Kemudian kedua, cari guru yang sabar. Cari guru yang sabar. Sehingga ketika mengajarkan suatu ilmu kepada muridnya dan muridnya mendapatkan satu kesusahan untuk memahami, guru dengan kesabarannya akan mengulang. Guru dengan kesabaran kemudian akan mengambil contoh yang lain agar mudah dipahami oleh muridnya. Itulah kesabaran. Dan kadang guru juga kemudian berpikir, oh iya, anak ini, santri ini susah untuk memahami pelajaran. Kemudian guru kadang mengingat, oh dulu saya juga memahami pelajaran juga kadang susah. Tidak mengatakan itu sebagai aib. Tidak, karena tingkat kecerdasan seseorang juga berbeda-beda. Dalam satu ruangan, duduk semua murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda.
Oleh karena itulah muta'alim ini tidak akan menjadi alim kalau dia tidak belajar. Sebagaimana manusia pada dasarnya adalah bodoh kalau dia tidak mau belajar. Allah menciptakan manusia tidak mengerti apa-apa. Kemudian Allah memberikan kepada mereka perangkat yang bisa digunakan untuk mendapatkan ilmu. Ya kan? Melalui penglihatan bisa mendapatkan ilmu. Melalui pendengaran bisa juga mendapatkan ilmu. Melalui penghayatan di dalam hati bisa mendapatkan suatu ilmu. Maka wasairun nasi hamajun la khairah fihim. Kalau ingin menjadi orang yang baik, maka jadilah orang yang berilmu. Kalau misalkan orang itu bodoh, dia tidak mengerti kebaikan, ya kan? Sebagaimana pembahasan ilmu dan seseorang dengan ilmunya, menurut Imam Ghazali ada 4 pada pertemuan yang lalu adalah yang keempat adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang bodoh dan dia tidak tahu bahwa dirinya adalah bodoh. Jadi sudah tidak tahu tapi nggak sadar bahwa dirinya itu tidak tahu. Apa yang mau dilakukan? Dia tidak tahu. Nah, oke. Wa qala aidan, dan juga berkata, jadi aidan kembali kepada atasnya lagi. Kalau qala aidan kembali ke qala aidan kembali ke mana? Abu Darda, maka kembali pada Abu Darda. Apa yang disampaikan oleh Abu Darda? Kun, jadilah aliman, orang yang berilmu, atau kun muta'alliman, orang yang menuntut ilmu atau orang yang belajar. Au mustami'an, atau yang ketiga adalah cari menjadi orang yang mendengarkan. Mustami'an, pendengar, yang menyimak. Wala takun, wala takun, dan janganlah, lanya kan la nahi. Takun ini adalah nunnya itu disukun. Jadi aslinya adalah takun gitu. Jadi maka bawahnya dibuang. Ini pembahasan kana yakunu, takunu, kemudian takun panjang karena bawahnya sukun dan nunnya juga sukun. Kemudian bawahnya dibuang karena harful illah. Wala takun. Kenapa di kasrah? Oh, ini kasrah pinjaman sama seperti yang di atas tadi. Wala takunir rabi'ah. Jangan menjadi yang keempat. Fatah laka, maka kamu akan binasa. Di sini ada harokat fathah, kemudian ada harokat kasrah. Kalau kita lihat, wah ini salah tulis tadi ya? Tidak. Kadang memang ulama kadang ketika menulis ada 2 bacaan. Fatah lika bisa, fatah laka juga bisa. Maka seperti ini, fatah lika, fatah laka. Boleh milih salah satu. Jadilah aliman, orang yang berilmu. Jadilah muta'aliman, orang yang menuntut ilmu. Atau mustami'an, orang yang mendengarkan ilmu ketika diajarkan atau disampaikan. Wala takun rabi fatah lika. Yang jadi yang keempat, maka kamu akan binasa. Siapakah yang keempat itu? Kemudian kita cari. Yang keempat adalah orang yang membenci ilmu. Orang yang membenci ilmu. Alim, orang yang mencintai ilmu, berilmu, kemudian menuntut ilmu, kemudian pendengar. Yang keempat adalah membenci. Kalau kita membenci ilmu, ada orang yang tidak suka terhadap ilmu, membenci terhadap ilmu, fatah laka, maka dia akan binasa. Dia akan celaka. Bagaimana dia itu bisa menjadi orang baik kalau dia tidak suka terhadap ilmu? Ilmu apa yang dia gunakan untuk menjadi orang baik? Kalau dia itu tidak memiliki ilmu, maka penting untuk memiliki ilmu atau mempelajari ilmu itu untuk memperbaiki diri. Nah inilah. Jamaah rahimakumullah. Wa qala ata'un, dan berkatalah ata. Majlisu zikrin. Nah, ini adalah bentuk idhofah. Majlisu zikrin, majlis zikir. Majlis orang yang berkumpul kemudian berzikir mengingat kepada Allah, mengingat Allah. Bisa berzikir di sini ada mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Majlis zikir, majlis yang mengingatkan pada Allah, atau misalkan mengkaji majlis ini mengkaji firman Allah, tafsir Al-Qur'anul Karim, atau mengkaji hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau majlis zikir di situ mengkaji dengan ilmu agama seperti kajian fikih atau kajian tauhid, akidah. Nah, itu. Maka majlis ini yukafiru sab'ina majlisan. Yukafiru. Kafara yukafiru, itu menghapus. Sab'ina majlisan, 70 majlis min majalisil lahwi, dari majlis yang lahwi itu ya sia-sia. Majlis lahwi, majlis yang sia-sia. Jadi majlis adalah tempat berkumpul ya, berkumpul itu majlis. Nah, kalau orang berkumpul, ya ada kalanya orang berkumpul itu membahas sesuatu yang bermanfaat. Ada kalanya yang demikian, membahas sesuatu yang bermanfaat.
Tetapi juga ada kalanya orang yang kumpul tuh ya cuman kumpul-kumpul nggak ada manfaatnya. Mohon maaf kalau misalkan kita di tanah air ada pos ronda kemudian pada kumpul, itu juga majelis. Cangkruan misalnya orang yang kumpul-kumpul di pos ronda. Ya kadang ya ngobrol ngalor gitu nggak jelas, yang penting ngobrol lah, ada yang diobrolkan gonta-ganti, yang penting tidak pada tidur. Maka satu majelis zikir itu bisa menghapus 70 majelis yang sia-sia. Sampai ini majlisan min majlisil lahwi, dari majelis yang sia-sia. Jadi lebih baik. Oleh karena itulah malam ini yang kita lakukan sekarang ini juga termasuk majelis zikir. Karena kita membaca ayat Al-Quran, mengingatkan kita kepada firman Allah, kemudian mengkaji hadis Nabi SAW, dan juga pendapat dari sahabat dan juga ulama pada generasi setelahnya. Nah inilah majelis zikir. Maka boleh perbanyak. Kalau kita mau menghidupkan sehari itu kegiatannya adalah Zoom dari satu majelis ke majelis yang lain, itu boleh juga. Tapi memang harus aktif. Misalkan jangan kemudian dengan sibuk dengan sendirinya. Kenapa? Karena kalau sibuk sendiri tidak dapat banyak manfaat, ya kan? Ya, tidak banyak manfaatnya. Memang harus fokus. Sebagaimana kalau kita belajar secara offline. Nah, waqala Umar radhiyallahu anhu, waqala Umar, dan Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar ini adalah Umar bin Khattab. Apa yang disampaikan oleh Umar? Mautu alfi abidin qaimil laili shaimin nahari ahwanu min mauti aqilin basirin bihalalillahi wa haramihi. Ini bentuknya banyak bentuk idufah. Mautu alfi abidin, matinya atau meninggalnya alfi 1000 abid, orang yang ahli ibadah, qaimil laili, yang dia itu salat malam, shaimin nahari, puasa siang hari, malamnya dia salat, siangnya dia itu puasa, ahwanu itu lebih mudah. Ahwanu, meninggalnya 1000 orang ahli ibadah yang malamnya dia sholat, siangnya dia puasa, ahwan, lebih mudah min mauti akilin daripada meninggalnya seorang yang berilmu. Akilin adalah alim, orang yang berilmu. Basirin, yang dia itu mengetahui bihalalillahi wa haramihi. Bihalalillahi, dengan apa yang Allah halalkan, wa harami, dan apa yang Allah haramkan. Orang yang berilmu kemudian mengetahui halal dan haramnya. Apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa yang diharamkan oleh Allah. Artinya adalah mereka ini ada berilmu. Satu orang yang berilmu meninggal, berarti ilmunya terbawa meninggal. Ya kan? Orang yang berilmu kemudian meninggal, ilmunya kan terbawa mati juga. Kalau tidak diajarkan pada yang lainnya, akan terbawa mati. Nah, untuk mencari penggantinya kan bukan waktu yang mudah. Perlu proses, perlu waktu untuk menyiapkan pengganti seorang ulama. Waqala Syafi'i, dan berkata Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i, qala fi'il Asy-Syafi'u fa'il radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Talabul ilmi afdalu minan nafilati. Talabul ilmi, mencari ilmu atau menuntut ilmu itu afdalu. Ini isim tafdil. Ya, afdalu. Afdalu itu adalah isim tafdil, lebih utama, yang memberi makna lebih di antara dua hal. Ini kalau afdalu, af'alu itu wazan untuk muzakkar. Kalau muannas adalah fu'la atau fudla. Akbar, lebih besar. Kalau muannas kubra. Nah, talabul ilmi, menuntut ilmu atau mencari ilmu, afdalu, lebih mulia, lebih utama, minan nafilati, daripada ibadah sunnah. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat dalam hadis sebelumnya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Jadi menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Iya. Maka karena dia satu kewajiban, wajib itu lebih afdal daripada yang sunnah. Tapi di sini lagi-lagi tidak meremehkan sunnah. Tidak meremehkan sunnah. Kita belajar juga iya, mengerjakan ibadah sunnah juga iya. Tapi kalau dibanding duanya, maka yang talabul ilmi itu lebih mulia daripada melakukan ibadah sunnah.
Wa qala Ibnu Abdillah ini Ibnu Abdul Hakami. Wa qala dan berkata Ibnu Abdul Hakam rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Kuntu, nah ini menjelaskan peristiwa yang telah lampau. Kuntu inda Malikin. Dulu, jadi Ibnu Abdul Hakam ini menceritakan dulu ketika saya itu belajar pada Imam Malik, aqra'u alaihi al-ilma. Jadi ketika belajar dengan Imam Malik, kemudian aqra'u alaihi al-ilma. Ketika ini dikatakan aqra'u alaihi al-ilma, saya membaca atasnya ilmu, dan saya belajar kepada Ibnu Malik. Bahasa ulama luar biasa ya. Fadakhala zuhru, maka masuk waktu salat zuhur. Di tengah-tengah belajar masuk salat zuhur. Fajama'tul kutuba liusalliya. Maka saya kumpulkan kitabnya. Kitabnya dikumpulkan untuk apa? Untuk mengerjakan salat. Karena sudah masuk waktu zuhur. Ya hadza. Faqala, maka kemudian Ibnu Malik berkata, ya hadza, apa ini gitu. Apa ini? Malladzi kumta ilaihi alladzi kumta ilaihi, apa yang telah kamu kerjakan itu, yang kamu bangun itu, bi afdali mimma kunta fihi, lebih afdal, lebih utama dari apa yang kamu berada di dalamnya. Idza sahhatin niyatu, sohat disukun, ya kan? Sohat artinya dari disukun. Karena ini ada jumlah fi'liyah, sohat adalah fi'il, an-niyat sebagai fa'il. Karena di sini ada alif dan lam yang sukun, maka tak yang semula tak taknis yang disukun ini kemudian dikasih kasrah litiswalil qiraah untuk menyambung bacaannya. Idza sahhatin niyatu, jika niatnya itu benar. Ya. Artinya apa? Artinya adalah sekalipun belajar, ya kan, dia sedang dalam kondisi belajar, kemudian masuk waktu zuhur, sudah dikumpulkan buku-bukunya sehingga bisa melaksanakan sholat zuhur, dan ketika selesai sholat pun bisa dilanjutkan kembali. Belajar tetap berjalan, ibadah fardu juga tetap berjalan. Jangan sampai nanti dibuat bentrok kan, karena ada kelonggaran waktu. Nah kadang juga kemudian mana lebih afdal, belajar atau sholat? Saat ketika lagi belajar kemudian terdengar azan, itu sebaiknya kita sholat atau kita selesaikan belajarnya. Jangan kemudian jadi ekstrim, memaksakan salah satu pendapat. Lihat kelonggaran waktunya dan juga materinya. Misalkan jika majelis itu adalah hanya majelis bersifat internal, kalaupun sholat jaga untuk mereka, dan materi yang disampaikan tinggal sedikit, selesaikan, kemudian terus nanti bisa melaksanakan sholat berjamaah, masih terhitung sebagai di awal waktunya. Sehingga nanti bisa tenang, belajarnya juga selesai, kemudian sholatnya berjamaah juga bisa tenang, tidak memikirkan, tidak kebayang nanti akan melanjutkan apa yang harus dipelajari. Kalau misalkan pembelajaran itu kemudian menjadi kontinu terus-menerus dan tersistem terus-menerus, maka kalau misalkan ditutup dengan sholat berjamaah, kan bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tinggal melanjutkan lagi, dan tinggal melanjutkan lagi. Maka inilah jadi bagus. Kalau niatnya memang niat adalah untuk ketaatan kepada Allah, melaksanakan kewajiban, maka itu menjadi satu kebenaran. Ya, bukan untuk gaya-gaya, untuk menunjukkan biar ahli ibadah dan sebagainya. Nah, untuk bila, tapi untuk mempraktekkan ilmu yang telah dipelajarinya. Jadi menjadi penting kita mempraktekkan ilmu yang telah dipelajarinya. Termasuk juga mempraktekkan ilmu yang telah kita pelajari. Belajar seperti ini diusahakan dalam kondisi bersuci. Ambil wudu, kemudian mendengarkan dalam keadaan bersuci. Yang bisa untuk melakukan taharah dengan berwudu. Bagaimana misalkan kalau ada yang berhalangan, ibu berhalangan, ya tetap boleh mendengarkan. Kan meskipun dia berwudu tetap tidak bersuci ketika berhalangan, tetap bisa mendengarkan. Dan terakhir adalah waqala Abu Darda'i, dan berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala adalah fi'il, Abu Darda adalah fa'il, radhiyallahu anhu ini adalah jumlah i'tiradiyah, kalimat sisipan. Apa yang disampaikan Abu Darda? Man ro'a annal guduwa. Ada anna, ada inna. Apa sih bedanya inna sama anna? Beda.
Kalau inna, mereka punya kesamaan, sama-sama harfu taukid, penguat, huruf penguat. Kalau inna itu berada di awal kalimat. Innallaha. Kemudian kalau di tengah-tengah kalimat sudah ada kata yang mendahului, maka menggunakan kata anna. Man ra'a anna. Maka banyak sahabat yang berpendapat bahwa dia berpergi, gudua pergi ilal ilmi, untuk menuntut ilmu, laisa bijihadin, tidak termasuk perkara jihad. Barang siapa yang berpendapat bahwa al-gudwa ilal ilmi, menuntut ilmu, pergi untuk menuntut ilmu itu, laisa bijihadin, tidak termasuk jihad, faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Faqad, maka sungguh, naqasa itu berkurang, fi ra'yihi, dalam kurang pikirannya, wa aqlihi, dan juga akalnya. Artinya adalah di sini bahwa mengatakan itu nggak termasuk jihad, belajar itu di bawahnya jihad. Dikatakan oleh Abu Darda, itu kurang itu akalnya. Ada yang konflik pada akalnya gitu. Artinya adalah bahwa belajar itu juga bagian daripada jihad. Bahkan kan lebih di dalil sebelum kita bahas ini kan dikatakan lebih utama daripada orang yang berjihad. Ya kan? Karena adalah matlabul ilmi fardhu. Kalau kita mencari ilmu ada satu kewajiban, maka ketika kita bagian dari para pencari ilmu, kita sedang melaksanakan kewajiban. Dan orang yang melaksanakan kewajiban, tentunya dia berada dalam ketaatan, karena dia melaksanakan kewajiban. Fisabilillah hatta yarji'. Dia berada di dalam jalan Allah, berada di jalan Allah hatta yarji', sampai dia itu kembali ke rumahnya. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk berthalabul ilmi, mencari ilmu, maka dia termasuk di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia itu kembali ke rumahnya, masuk ke rumahnya. Maka yang sekarang ini misalkan ada di Amerika dalam studi, itu fisabilillah. Sampai nanti kembali ke rumahnya, sampai di rumahnya pulang, itu sudah tidak fisabilillah. Kenapa? Karena tidak dalam rangka thalabul ilmi. Tapi misalnya berikutnya kemudian dia keluar lagi menghadiri majelis ilmi, thalabul ilmi lagi, di jalan Allah lagi, dan begitu terus menerus. Oleh karena itulah nasihat untuk diri kita untuk menjaga amalan yang mulai ini dalam berthalabul ilmi, menuntut ilmu. Tentunya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu yang bisa memperbaiki kehambaan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah, kemudian memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga memperbaiki akhlak tentunya. Oleh karena itulah jangan bosan-bosan untuk belajar. Di sini mempelajari satu masalah, nanti kalau ada majelis taklim yang lain silakan diikuti, dan untuk mempelajari ilmu yang berbeda juga bisa. Nah, demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah terkait dengan pembacaan nas, yang dimana kita akan melatih, membiasakan diri kita untuk membaca kitab kuning atau kitab klasik seperti yang ada pada hadapan kita malam kali ini atau waktu pagi di Amerika. Terima kasih. Ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada latihan untuk membacanya, boleh disampaikan. Ada Ustaz. Boleh Uniben. Itu di halaman 38. Saya buka 38. Mulai hadis yang nomor 5 itu dan 6 itu, waqala afaun majlisu, itu ada idofah. 37 Uniben. Ya. Hadis yang kedua, itu disebutkan tadi sepertinya majlisu zikri, dan kemudian juga di yang ke-6 bentuknya idofah. Tetapi kenapa tidak seperti idofah yang kita tahu? Kalau idofah yang kita tahu itu pakai alif lam di majlisu itu. Di sini sampai nomor 6 itu tidak ada alif lam, tetapi digolongkan kepada idofah. Bagaimana itu Ustaz Sosial? Ya, terima kasih Uniben. Ya, ini juga termasuk pembahasan terkait dengan idofah. Idofah ada kalanya adalah dua kata. Kata yang pertama adalah mudhof, kemudian kata kedua adalah mudhofun ilaihi. Kita ambil contoh majlisu zikrin. Maka majlis ini adalah mudhof, kemudian zikrin adalah mudhofun ilaih. Nah, pembahasan di sini di mudhof ilaih. Majlisu zikrin. Maka kalau kita lihat dia dalam bentuk nakirah kan? Kalau az-zikri itu isim ma'rifat, tapi kalau zikrin itu adalah nakirah. Oleh karena itulah kemudian karena dalam bentuk nakirah, maka dalam mengartikannya adalah
suatu majelis zikir. Jadi masih majelis zikir yang mana? Suatu majelis zikir. Suatu majelis zikir. Boleh yang seperti ini. Dia menakirahkan. Atau ketika misalkan ditambah alif lam. Majelis zikri, majelis zikir itu. Nah, kalau sudah majelis zikir itu berarti sudah spesifik. Kalau majelis zikrin ini idhofah yang memberi makna masih umum, suatu majelis zikir. Maka suatu majelis zikir yukafiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Misalkan mautu alfi abidin, mautu alfi abidin, matinya 1000 orang ahli ibadah. Dan sampai sini idhofahnya, sampai sini ke abidin itu sampai sini idhofahnya. Mautu alfi abidin ini idhofah, ada pembatasnya. Qaimil laili ini menjadi sifat bagi abidin, hamba ahli ibadah yang dia itu memiliki kebiasaan qaimil laili, malam harinya beribadah, menghidupkan malam hari dengan salat qaim lail. Shaimin nahari, siangnya dia berpuasa. Ini adalah suatu idhofah juga. Shaimin nahari, kalau misalkan tadi Unibed lihat mudhof ilaih an-nahari ini ada alif lamnya. Kalau majlis dzikr tidak ada. Maka shaimin nahari, puasa siang harinya. Jadi sudah bisa dimaknai dengan makna yang spesifik karena di sini adalah pakai isim ma'rifat. Maka Bapak Ibu, kalau idhofah dua kata benda, pertama adalah mudhof, kemudian mudhof ilaih. Mudhof tidak boleh ada alif lamnya. Kata yang pertama tidak boleh alif lam. Yang kata kedua, ini boleh menggunakan alif lam, boleh tidak menggunakan alif lam. Kata yang kedua itu boleh berupa isim ma'rifat atau juga boleh berupa isim nakirah. Kalau isim ma'rifat berarti adalah ada alif lamnya, seperti qaimil laili, seperti itu, al-laili ada alif lamnya. Atau menggunakan isim nakirah seperti majlis zikrin, boleh. Susunannya boleh. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah pada makna umum dan khusus. Kalau misalkan mudhof ilaih seperti majlis zikrin dalam bentuk isim nakirah, berarti maknanya masih umum, suatu majlis zikir. Tapi kalau misalkan mudhof ilaihnya kemudian ada alif lamnya qaimil laili, maka memberi makna khusus, qiyamul lail, salat yang dikerjakan di malam hari. Allah alam bisawab. Demikian Uniben. Oke, sedikit lagi Ustaz. Sepertinya majlis zikrin itu lebih dekat kepada ma'rifah, keduanya dibilangin, karena tidak ada alif lam itu. Kalau tidak ada alif lam maka nakirah. Karena tidak ada alif lam itu kan, jadi sekarang alif ini sudah terfokus gitu, sudah khusus majlis zikir. Keduanya itu sepertinya itu isim ma'rifah. Kalau yang kalau yang dasar, kalau pengetahuan dasar idhofah gitu. Jadi kalau saya melihat itu kan saya belum advance, majlis zikri ini sepertinya itu ma'rifah, itu majelis zikir. Tapi kalau majelis zikri, nah itu saya pasti bahwa itu ada idhofah. Itu ya. Oke. Idhofah juga termasuk idhofah itu juga termasuk dalam bentuk ismul ma'rifat. Ya, kalau idhofah termasuk isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu kan ada alif lam karena dia ditandai dengan adanya alif lam. Kemudian dia juga berupa isim isyarah, macam-macamnya. Kemudian ada alam, nama tempat, nama daerah, itu ada ismul ma'rifat. Kemudian juga ismul mausul, itu juga isim ma'rifat. Kemudian ismul dhamir, kata ganti, pronoun, itu juga isim ma'rifat, termasuk juga idhofah. Dan juga sifat mausuf. Iya. Kalau memang dikatakan bahwa idhofah ini ada isim ma'rifat, dua rangkaian ini isim ma'rifat, iya, dia adalah dua kata ini, majlis zikrin adalah isim ma'rifat. Tetapi majlis sendiri nakirah, zikrin sendiri adalah nakirah. Tapi kalau digabung, majlis zikrin adalah isim ma'rifat. Betul yang seperti sampaikan oleh Uniben. Kalau ujian itu tricky itu, Ustaz. Untuk yang pemula jangan dulu. Nanti tahu-tahu secara tiba-tiba saja jadi surprise gitu aja. Gitu. Oke Bapak Ibu, kita akan praktek untuk membacanya. Saya buka untuk daftar pesertanya pada malam kali ini.
Oke. Boleh di Uniben memulai untuk yang pertama sampai nomor 4 ini. Oke, insyaallah halaman 36. Wa amal asar. Asar itu apa artinya, Ustaz? Asal adalah pendapat dari sahabat dan juga ulama lainnya. Oke, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dalaltu taliban fa'azastu mutalabu matalibu apa Ustaz? Matluban. Oh, oke. Fa'azastu matluban. Wa kadzalika qala Ibnu Abi Mulaikata rahimahullah. Ma ra'aitu mithla Ibni Abbas. Idza ra'aitahu ra'aita ahsanun nasi wajha. Wa idza taqallama fa'rabun nasi lisanan. Wa idza faksarun nasi alima. Ilman. Ilman. Jazakallah khair. Alhamdulillah Uniben udah semakin lancar. Pak Hartono ada di sana, Pak Hartono? Boleh membaca? Belum ya? Ya, sudah. Oke. Ya, silakan, Hartono. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Ibnul Mubarak rahimahullah. Ajibtu liman lam yatli bil ilma kaifa tata'u nafsi. Lam yatlu bil ilma. Lam yatlu bil ilma kaifa tata'u nafsu ila makramatin. Lagi Pak Hartono. Waqala ba'dul hukama inni la arhamu rajulan karahmati. Inilah arhamu rijalan karahmati di ahadi rijlaini. Rajulaini. Li ahadi rajulaini rajulin yatlubul ilma wala yafhamu wa rajulin yafhamu wala yatlubuhu. Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Hartono. Mas Danang, ada di sana Mas Danang? Bentar Ustaz, yatlabu atau yatlubu Ustaz? Yatlubuhu Uniben. Oke. Okay. Mas Danang, oke Mas Danang. Waqala Abu Darda radhiyallahu anhu la anta'allama musa'allatan ahabu ilayya. Li'an ata'allama musa'allatan ahabu ilayya min qiyami mas'alatan ahabu ilayya min qiyami lailatin. Satu lagi. Wa qala aidan al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wa sa'irun nasi hamajun la khaira fihim. Jazakallah khair Mas Danang. Wa iyyakum Ustaz. Mohon maaf Pak Iskandar, bisa posisi boleh membaca Pak Iskandar? Yang terhormat Pak Iskandar. Oke. Boleh Pak Iskandar. Insyaallah. Alhamdulillah di sini Pak Iskandar. Ya, yang waqala itu Pak ya. Betul. Waqala aidan kun alima au mat apa nih? Waduh, kecil banget. Aliman Au mat al man muta'alliman. au mas muta'aliman au mustami'an wala takuni Robi'ah Fathilaka. Oh, Fatahlaka ya. Oke. Jazakallah Terus, khair Pak. Pak Iskandar. Oke, Boleh. terima kasih. Terus boleh. Kenapa? Mau tambah lagi Pak Iskandar? Waqala Afaun.
Ya waqala Ata'un majlisu zikri Zikrin. kafur Yukafir. zikrin yukafir sab'aina majlisan min majlisi Lahwi. majalisi al-lahwi. Jazakallah khair, Mataswan. Terima kasih Pak Iskandar. Disambung sama Bu Farihah. Boleh Bu Farihah di sini? Boleh, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu mautu alfi bentar. Mautu alfi abidin qaimi laili imin sorry mautu alfi abidin qaimi lail imin nahari ahwanu min mauti aqili basirin bihalali. Apa gimana? Bihalalillahi wa haramihi. Ada lagi Bu Farihah. Wa qala Syafi'i. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu talibul ilmi talabul ilmi afdalu minanna falahi nafilati. Talibul ilmi afdali minanna filati. Oke, jazakallah khair. Terima kasih Bu Farihah. Pak Ustadz Doni mau ada tanya, Ustadz mau tanya yang di atasnya tuh yang ada Fatah Lika ini, Teh? Ya, Fatah Halika atau Fatah Hilika? Jadi haknya sukun, halakayah laku, halakayah liku. Maka di sini fatah laka atau fatah lika. Oh, enggak, soalnya itu ada kasrah, ada fathah, jadi bingung. Dua-duanya boleh dipakai, tapi milih salah satu. Boleh dibaca fatah laka, boleh fatah lika. Jazakallah khair. Pak iya. Kemudian kita sapa Pak Doni Wulandana. Pak Doni, ada di sana? Untuk saya nyimak dulu ya Pak. Boleh Doni. Kita sambung ke Pak Irfan. Bang Irfan, ada di sana Bang Irfan? Oke. Nah, kita tunggu Bang Irfan. Belum. Oke, kita ke Pak Joko Supriyanto. Posisi boleh membaca Pak Joko? Oke. Kita ke Pak Kui. Pak Kui, posisi boleh membaca Pak Kui? Pak Kustim Wibowo. Oke. Bu Oriza. Apakah bisa? Ya, oke. Silakan Bu. Coba ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala banu abdi hakama rahimahullahu hakami. Wa qala ibnu abni hakami rahimahullah kuntu inda maliki akro'a alaihil akro'u alaihil alima kod akro'u alaihi ilma kod apa Pak Ustaz? Kod khola zuhru fada khola zuhru pajama'tu kitabah
kutuba fajamatul kutuba asla li aduh li asliya faqala usolliya faqala ya hada ma apa Pak Ustaz? alladzi Ma alladzi komita kumta alaihi bifadla ilaihi bi afdola mimma kunta fihi ida sohatin niyatu. Nah, jadilah. Alhamdulillah sudah ada kemajuan. Oke, yang terakhir Pak Arif ada di sana, Pak Arif? Ya, Pak Arif. Pak Kustim sudah membuka mic. Pak Kustim boleh membaca ini, Pak ya. Kui. Bismillah. Wa qala Ibnu Darda Abu Pak Kui, Abu Dardai. Wa qala Abu Dardai radhiyallahu an. Man ra'a anna udiya minal udwa ilal ilmi laisa bijihadin faqad naqasa fi ro'ibihi wa fi ro'abihi wa iqalihi wa aqlihi disukun wa aqlihi. Jazakallah khair Pak Kui. Terima kasih. Susah sih. belum. Ini belum apa-apa ini Pak Kui. Kan baru awal-awal. Insya Allah nanti kalau sudah lama kelasnya, insya Allah nanti juga bisa. Bagaimana kita ulangi sekali lagi di atas, karena sudah banyak kemajuan. Kita mulai dari atas ini. Oke. Bu Wahyu? Sebelum ke atas, boleh nanya Pak? Boleh Pak Har. Itu penjelasannya gimana? Bi afdola. Itu yang sebelah mana? Sebelah mana Pak? Yang paling bawah tadi. Bi afdola. Nanti. Bi afdola mimma kunta. Kenapa dibaca? Ya, kenapa dibaca bi afdola? Ya. Kenapa dibaca Abdullah? Baik, terima kasih Pak Hartono. Ini pembahasannya nanti masuk dalam isim tafdil. Isim tafdil adalah bentuk isim kata benda yang memberi makna membandingkan, memalingkan, paling besar, paling kecil, paling pendek, paling panjang antara dua hal. Maka wajahnya adalah af'alu. Wajahnya adalah af'alu, afdalu, af'alu, akbaru, af'alu, asgoru, af'alu. Maka isim tafdil itu dia bisa di-i'rab dengan rafa dengan dhamma, nasabnya itu dengan fathah, jarnya itu dengan fathah. Dia tidak bisa ditanwin. Tidak bisa dikasrah. Karena di sini ada harfu jar bi, ya kan? Bi, maka afdolanya menjadi afdola, tidak menjadi afdoli. Dia tidak dikasrah, melainkan di fathah. Maka bi harfu jar afdola ismu tafdil fi maharri jarrin majrur bil fathati. Seperti itu Pak. Jadi dia tanda jarnya majrurnya adalah dengan fathah. Karena dia menempati posisi kata benda yang seharusnya dibaca kasrah. Karena didahului dengan huruf jar bi.
Gitu. Bisa dipahami Pak Har? Ya, jadi kalau untuk isim tafdil itu ya cirnya itu fathah ya. Seperti kalau isim alam juga apa ya? Isim alam Ibrahim ya, maksudnya ya Ibrahima mestinya kayak Ibrahima, Ismaila, nah itu dengan tanda fathah. Fathah, ya seperti. Oke, terima kasih Pak Har. Ya, terima kasih. Sini. Semakin lama dibaca, semakin semakin. Bang Irfan, Pak Arif tadi belum. Pak Arif sudah ada di tempat Pak Arif? Oke. Nah, saya akan panggil untuk membacanya. Bu Feni, apakah memungkinkan? Saya coba. Oke, boleh Bu Feni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ibnu Abbasi radhiyallahu anhuma. Zalaltu taliba fa'azartu matoluba. Kadzalika qala Ibnu Abi mulai kata rahmatullah rahimahullah ma ra'aitu misla ibni Abasi iza ra'aita ahsanan nasi wajha wa iza takallama fa aribun nasi fa'arabun nasi lisanan wa iza afta fa'aksarun nasi ilman. Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Saya coba selanjutnya Ustaz. Kalau enggak. Alhamdulillah. Ini sama-sama berikutnya loh Pak Arif ya. Oh iya boleh. Silakan Pak Arif. Wa qala Ibnul Mubaraki rahimahullah. Ajibat liman lam ajib tuh. Oh ajib ya, ajib tuh liman lam yatlubil ilma kaifa tad'uhu nafsuhul ila mukarramah. Waqala apa itu Ustaz? Ba'dul hakama'i inilah arhamu rijalan karahmati li ahadi rajulaini rajuli apa Ustaz? Rajulin yatlubul ilma wala
yafhum. Yafhamu. Yafhamu. Warajulin yafhamu wala yatlub. Alhamdulillah. Mau tambah lagi Pak Arif? Yang lain dulu Ustaz. Oke. Bang Ridho, Terima kasih. Bang Ridho, sudah standby? Bang Ridho, mana ya? Sudah. Silakan Bang Ridho. Sudah open mic, tinggal nunggu suaranya. Oh, maaf Ustaz, saya pikir udah nyala. Assalamualaikum Ustaz. Waqala Abu Darda radhiyallahu an li'an at-ta'allama mas'alatan ahabbu ila min ilayya min qiyamin lailah. Bawahnya waqala aidan al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wasairun nasi hamajun la khaira fihim. Jazakallah khair Bang Ridho. Sudah subuh di sana Bang Ridho? Udah Ustaz, tadi ada biasanya Sabtu ada ceramah tadi. Alhamdulillah. Oke, dilanjutkan berikutnya. Bang Irfan, sudah oke posisinya? Kayaknya masih di masjid juga Ustaz. Betul. Bang Irfan sama Bu Riris. Saya berani kalau sebaris ini Ustaz. Boleh. Sila. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa qala aidan kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takuni robi'a fatah laka. Bawahnya lagi. Faqala ata'un ya majlisu dzikrin yukafiru sab'aina majlisan min mujalisi min majalisil lil lahwi majalisil lahwi. Oke, jazakallah khair, udah bagus. Bu Lian, boleh? Bu Berlian, Bu Lian? Iya Ustaz. Coba ya. Wa qala Amarun radhiyallahu anhu. Wa qala Umaru radhiyallahu anhu mautu alfi abdin qaimin abidin qaimin lil al-laili shaimi an-nahari ahawna min ahwanu min mauti qablin akilin basyirin bahlalillahi bihalalillahi wa haramihi. Satu lagi kecil ini Bu Lian. Oke. Wa qala al-Syafi'iyun radhiyallahu anhu talibul ilmi talabul ilmi afdalu minan nafilati.
Jazakallah khair, alhamdulillah. Allati. Oke. Kemudian Bu Nana ada di sana, Bu Nana? Ada Ustadz. Coba ya saya lihat. Soalnya ini pakai handphone. Jadi, Oh, kecil. Atau perlu saya besarin biar kelihatan lebih besar? saya coba ya Ustadz. Waqala Ibnu Abdul Hakami rahimahullah kuntu inda malikin akra'u alaihi lil ilmi ilma qad khala fa ya satu titik pada khola to zuhru apa tuh Ustaz? Tohiru oh duhuru fajama tu kitabah kutuba solih kutuba li usolliya faqala ya hadza maladhi kumta ilaihi bi fadola bi afdola mimma kunta fihi idza sohati iza apa tuh Ustaz? Saya nggak kelihatan. Sohati Aniyahu. Alhamdulillah. Sudah berkumpul nyawanya? Sepertinya belum. Masih berkumpul Ustaz. Terbaca dari sini. Bu Senorita boleh membaca Bu Senor? Boleh. Yang mana? Yang terakhir ya Ustaz. Bismillah. Wa qala Abu Darda radhiyallahu anhu, man ra'a anna ghuduwa ila alimi laisa ila ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi ra'yihi wa aqlihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu. Jadi materi akan nanti dibagikan lagi materi berikutnya. Masih berkaitan dengan ilmu dan juga menjadi materi kita untuk terus untuk belajar dan menambah ilmu kita. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi pekan depan. Insya Allah ini akan kita kaji yang ini mungkin 2 tahun 2020 nanti disambung dengan tahun 2021. Jadi bisa 2 tahun ya, satu terkait dengan ilmu kita pelajari 2 tahun insyaallah. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf ketika ada yang kurang berkenan. Kita tutup dengan berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat dua tangan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani.
Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa fi'lin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Nunggu ditunjuk, belum ditunjuk. Bang Duta ketinggalan ya. Terima kasih. Kalau khair Pak Ustaz. Sama Is. Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, assalamualaikum.